Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan maghrib menjelang isya ini sambil menunggu yaitu pembagian santunan anak yatim. Harapan kita adalah anak yatim ini terdidik, kemudian dapat menjadi hidup ke depannya bisa mandiri. Maka anak yatim ini perlu kita bekali. Apa bekal yang terbaik? Bekal yang terbaik untuk anak yatim adalah ilmu. Betul Pak? Kenapa? Kalau mengharapkan harta, orang tuanya, ayahnya enggak ada. Mengharapkan duit banyak, siapa yang memberi? Syukur alhamdulillah masjid masih bertanggung jawab, jemaah masih mau memberikan untuk membagikan santunan anak yatim. Harapan kita anak yatim itu Bapak Ibu ikut mengaji, ikut tahfiz, ikut belajar baca Quran. Betul Pak Ketua. Anak yatim itu yang ada di sini hendaknya ikut mengaji, ikut belajar baca Quran, ikut senantiasa belajar ilmu. Kalau dia dekat di sini ikut aktif dengan masjid. Betul Pak? Jadi harapan kita tidak hanya diberikan bantuan santunan, tapi diberikan ilmu pengetahuan, karena itu lebih penting daripada ini. Ya ini juga perlu, tapi lebih penting lagi adalah ilmu pengetahuan. Kalau sudah ada ilmu, ilmu itu akan menolong kita. Ilmu akan membimbing kita. Tapi kalau duit itu kita jaga. Kapan-kapan bisa hilang, bisa dicuri. Tapi kalau ilmu mendidik kita. Makanya penting ilmu ini. Maka harapan kita anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid Hidayatullah ini, kita berikan kesempatan untuk meramaikan hadir, ikut tahfiz, ikut belajar baca Quran, ikut mengaji, dan ikutlah ibadah di sini. Betul Pak? Kita santuni, kemudian kita berikan bantuan. Itulah yang terbaiknya. Jadi kalau hanya bantuan saja, tidak dididik, nanti bisa ke depannya bisa enggak tentu arah. Apalagi tidak sekolah. Tapi kalau dia sekolah, ditambah ilmu pengetahuannya, lebih mantap dia untuk berjalan mandiri, untuk menuju masa depan berdikari. Tak mungkin kita menyantuni terus Pak sampai dia menikah, kan tak mungkin. Paling-paling banter nanti sampai SMA, ya Pak. Kita bantu, kita beri santunan. Setelah itu bisa mandiri. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi harapan kita ke depan anak-anak yatim kita ikut mengaji, ikut tahfiz ataupun ikut belajar ngaji dengan bapak-bapak di sini juga ada. Ba'da maghrib menjelang isya, ya kan, untuk mengaji Senin sampai Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis, ba'da asar itu juga. Jadi anak-anak yang mengaji itu insyaallah bagus bacaan Qur'annya, ilmu tajwidnya, hafalannya. Coba kurang apa lagi? Disiapkan oleh dana oleh pengurus masjid
untuk biaya tersebut, ditambah santunannya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kriteria penentuan hilal. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram ini menceritakan bagaimana kita untuk menetapkan hilal. Untuk menetapkan hilal, yang pertama perintah itu berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan wa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di situ adalah yang disebut ayat berkaitan dengan hilal itu faman syahida minkum falyasum. Faman syahida itu maknanya menyaksikan hilal. Ya, hilal itu disaksikan. Kapan menyaksikannya? Di akhir bulan 29 bulan Sa'ban. Bukan di 30. Kenapa di 29? Karena bisa jadi bulan itu ada yang 29, ada yang 30. Maka di 29 itulah penentuan hilal. Apakah hilal nanti di 29 Sa'ban itu maghrib, ya kan maghrib, apakah kelihatan? Kalau seandainya tidak kelihatan, maka bulan Sa'ban akan dinaikkan menjadi 30 hari. Itu caranya. Dia tidak di 30 Sa'ban, di 29. Kalau seandainya nampak hilal ketika 29 Sa'ban tersebut, maka masuklah 1 Ramadan. Ini dasar penentuan hilal itu. Tetapi ketika 29 Sa'ban itu mendung, kalaulah ditengok bulan itu tak nampak, pakai teropong pun tak nampak, kemudian gelap, ingkamun hilalnya tak bisa dilihat, kemungkinan hilal tak bisa dilihat, ya kan? Dari berbagai titik, dia tidak hanya sedikit titik itu. Kalau menurut Profesor ahli pakar astronomi itu harus banyak titik untuk melihat hilal itu. Karena bisa jadi daerah ini mendung, dari sini mendung, ini mendung, kemana di sana cerah. Ternyata dari sana kelihatan di wilayah Indonesia. Maka dengan di wilayah Indonesia di sana bagian barat kebanyakan, di Jawa kebanyakan kelihatan hilal. Di sini enggak kelihatan. Kenapa? Mendung. Maka di sana tuh disumpah karena banyak titik. Tidak cukup hanya 10, 20 titik, tak cukup. Harus banyak titik sehingga nanti di mana yang cuacanya terang, kemudian di mana yang menyaksikan betul hilal itu. Kalau seandainya menyaksikan betul-betul, disumpah. Itu harus dilihat pakai kamera, disaksikan betul-betul yang apanya ini orang yang tegak independen, tidak ada intervensi dari manapun, dan dia memang betul-betul untuk melihat hilal itu. Sehingga disumpah betul saya melihat hilal, maka Sa'ban 29 hari masuk 1 Ramadan. Kadang Ramadan itu bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Ketika mendung, maka bulan Sa'ban 29 itu akan ditambah menjadi 30. Kenapa? Di mana-mana titik enggak kelihatan bulan, Pak. Enggak kelihatan hilal tanggal 1. Ini dasarnya, ini dia. Dasar untuk bagaimana cara melihat hilal tersebut. Maka kalau Sa'bannya itu mendung, 29 Sa'ban tidak kelihatan, di titik manapun di wilayah Indonesia ini tidak kelihatan, maka Sa'bannya digenapkan 30 hari, berikutnya tak melihat hilal pun. Kalau sudah mendung, tak kelihatan 29, sudah digenapkan 30, maka sudah dipastikan dengan menurut hitungan hisab, maka Ramadan akan jatuh tanggal 1, digenapkan dulu, yaitu Sa'ban. Karena ada ilmu hisab. Jadi ilmu hisab ini dihitung. Jadi ada 2 metode untuk melihat hilal itu. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah kamu ketika melihat hilal. Puasa ketika melihat hilal itu yaitu di 1 Ramadan. Kemudian ketika habis Ramadan tersebut 29 atau 30 hari,
di akhir bulan tersebut dilihat lagi hilal Syawal. Kapan dilihat hilal Syawalnya? Di 29 juga. Di 29 Ramadan dilihat, enggak 30, di 29. Ketika di 29 itu hilal Syawal belum kelihatan, maka Ramadan akan ditambah menjadi 30 hari. 30 hari Ramadan itu. Kenapa? Hilal Syawal belum kelihatan. Jadi menentukan bulan Ramadan ini tidak sembarangan. Metode hisab dihitung menggunakan ilmu falak. Kemudian setelah sampailah Syawal itu sudah nampak, umpamanya di 29 sudah enggak nampak, kemudian di 30-nya itu digenapkan jadi 30 Ramadan, maka berikutnya sudah dipastikan hilal itu akan ada. Kenapa? Bulan enggak pernah lebih dari 30. Bulan itu tidak akan pernah lebih dari 30, bulan Arab. Tidak akan pernah. Yang ada hanya 29, 30. Tidak akan pernah lebih dari 29, dari 30. Jadi kalau sempat puasa Ramadan 30 hari, over tuh, berlebih itu. Tidak akan benar. Dia mesti 29 atau 30. Tidak akan pernah terjadi. Gimana? Ya, tidak ada. Jadi 29 30. 29 30. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan dua metode ini yang menjadi dasar kuatnya adalah ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal? Melihat tanggal 1, melihat, menyaksikan. Ini yang menjadi penentuan dalam hadisnya. Melihat. Jadi di Indonesia ini melihat pakai alat teropong. Dari berbagai titik dilihat hilal. Berapa derajatkah kadar yang bisa dilihat? Ulama, Nahdlatul Ulama, pemerintah sebelum tahun ini itu menetapkan bahwa dikatakan hilal dan nampak hilal itu ketinggian derajatnya adalah 2 derajat itu sudah kelihatan hilal, baik dengan teropong maupun dengan mata telanjang, ya kan? 2 derajat sudah kelihatan hilal. Kalau sekarang tahun ini baru dapat informasi dari profesor ahli fakar astronomi, kemudian dari ada Habib yang mengatakan, Habib Ahmad Al-Atos, dia mengatakan bahwa tahun ini memang terjadi perubahan. Apa yang dirubah? Derajat hilal yang 2 derajat menjadi 3 derajat. Apa sebabnya? Wallahu alam. 3 derajat, kemudian elongasinya itu jarak bulan dan matahari itu 6 derajat lebih. 3 derajat baru disebut tanggal 1, 6 derajat lebih. Entah 6,5, entah 6, berapa, saya lupa. Itu baru disebut tanggal 1 hilal. Maka besar kemungkinan ilmu yang 2 derajat yang selama ini kita pakai bisa itu lebih benar, bisa yang penaikan derajat ini salah, bisa juga yang sekarang lebih benar, yang dulu salah. Kenapa? Kok plan? Jadi mana yang betulnya? Yang betul disaksikan hilal itu ketika 2 derajat apakah kelihatan atau tidak? Karena kita enggak menyaksikan. Cobalah nanti kepada orang yang pakai meneropong, apakah hilal itu 2 derajat sudah jelas selama ini, selama tahun yang lalu ketika 2 derajat jelas enggak? Jelas katanya. Oh, berarti sudah nampak hilal ketika ketinggian 2 derajat. Kalau sudah nampak hilal dan jelas, berarti perubahan ini menjadi sebab terjadinya perselisihan hari. Betul tidak, Pak? Ya, silakan. Sebenarnya cukup 1 saja, Pak. Karena keyakinan kita yang mana? Apakah keyakinan kita yang hari Sabtu atau yang keyakinan kita hari Minggu? Idul Fitri. Idul Fitri juga begitu.
Ambil satu keyakinan, jangan dua-duanya. Kalau kita ikut pemerintah, jangan ikut Muhammadiyah. Nanti kita akan melewati hari tasyrik di situ. Muhammadiyah udah lebaran, kita masih puasa. Mereka sudah ada hitungan berdasarkan metode yang mereka yakini. Maka kita pun ikut pemerintah, yang tidak boleh ikut Muhammadiyah. Ambil satu keyakinan. Kenapa? Muhammadiyah puasanya lebih awal, pemerintah puasanya agak lewat sedikit. Begitu juga lebarannya. Kalau biasanya tahun-tahun dulu lebaran Idul Fitri, Muhammadiyah lebih duluan lebaran, kemudian kita pemerintah lebih lambat sehari lebaran. Yang lebih enaknya lagi, puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Puasanya cuma 28 hari. Itu yang tak boleh. Itu namanya talfik dalam Islam. Mesti harus ambil salah satu untuk meyakinkan. Tak boleh kita plan-plan. Idul Adha hari Sabtu, udah hari Sabtu aja. Ya udah sholat, enggak perlu sholat lagi hari Ahad. Kalau kita sholat lagi hari Ahad, ya berarti hari tasyrik yang kita yakini ini jadi bagaimana gitu. Sementara kita ini hari lebaran, besok udah lebaran gitu. Jadi cukup satu saja. Cukup satu saja. Nah, untuk terjadinya hari Ahad dan hari Sabtu ini, itulah tadi penyebabnya. Adanya perubahan derajat yang dirubah ditambah. Itu yang ditambah itu oleh BIM itu Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan seterusnya. Itu disampaikan oleh profesor ahli pakar astronomi dan termasuk juga oleh Habib Ahmad Al-Atas itu tersebut. Nah, jadi ini Pak. Jadi kalau begitu seakan-akan ru'yatul hilal 2 derajat yang biasa tahun-tahun lalu yang kita pakai bisa jadi itu dianggap tidak benar. Lalu mana yang lebih benar? Kalau sekarang ditambah lebih tinggi 3 derajat. Lihatlah hari Arafah hari ini, kan? Kita di sini masih tanggal 8. Padahal selisih kita cuma 4 jam. Lebih dulu kita, ya kan Pak? Lebih dulu kita, dan 2 derajat bulan di hilal di Indonesia sudah nampak. Maka ketika wukuf di Arafah di sana wukuf, di sini pun tanggal 9. Lalu kapan puasa Arafah itu? Ya tanggal 9. Kalau kita berada di luar daerah, di luar negeri yang waktunya senjang waktunya itu jauh, di sini malam, di sana siang, itu matlaknya berbeda, letak penetapan hilalnya berbeda. Maka di situ kita harus ikut sesuai dengan bulan di daerah itu. Kalau di sana tanggal 1, di sini belum, kenapa? Di sana sudah siang, di sini masih malam. Maka ikutlah hilal tanggal 1 di sana. Jangan ikutkan Mekah. Kenapa? Mekah belum apa-apa. Itu disebut matlak menurut mazhab Syafi'i. Dia punya tempat masing-masing, punya penetapan tanggal hilal masing-masing. Dan di situ jenjang jaraknya adalah jauh. Kalau jenjang jaraknya cuma hitungan jam, di sekitaran ASEAN itu masih sama. Masih sama. Hilal itu masih sama. Nampak di sana, di sini juga nampak. Cuma selisih jam aja. Di situ deh. Jadi jangan kita, kita kan letaknya berbeda, lalu kita harinya pun jauh, sehingga mundur. Kalau harinya itu mencapai 1 hari lebih selisihnya, mungkin iya. Maka kita sesuai dengan di situ tanggal 9, disitulah puasa. Kalau di sini kan indah. ASEAN ini masih lingkupannya Malaysia, Indonesia dan termasuk Arab Saudi itu masih satu. Istilahnya bulan itu masih ketika tanggal 1 hilal ya di sana pun udah kelihatan gitu. Bahkan lebih besar di Arab Saudi karena di sana lebih lambat 4 jam, di sini lebih cepat. Di sini 2 derajat, di Arab Saudi mungkin sudah 2 derajat lebih, koma sekian gitu. Jadi inilah permasalahannya. Lalu mana yang lebih kita yakini, mana yang tepat, mana yang kira-kira menurut kita yang itu yang benar, mana keyakinan kita menurut kita itu yang benar, sehingga laksanakanlah hari raya Idul Adha di waktu itu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau menurut informasi dari Habib Ahmad itu, bahwa di Sidogiri itu sudah ada yang meneropong, dia sudah ketemu hilal itu di hari Kamis kemarin, 29 Zulqaidah. 29 Zulqaidah di maghrib itu sudah lihat hilal. Cuman dia bukan daripada
yaitu bagian elemen dari Kementerian Agama yang diresmikan. Jadi dia tidak ada legalitas dari kementerian. Dia katanya sudah melihat, itu yang saya lihat di YouTube, bahwa Habib tersebut menyampaikan. Maka kalau sudah seperti itu, kalau orang tersebut itu dapat dipercaya dan kita yakin, bahkan kalau kita lihat dari kalender Arab itu sudah tepat, ya kan Pak? Sudah tepat. Kalau menurut hisab, hitungan itu sudah tepat. Kamis itu tanggal 1 menurut kalender yang biasa kita pakai. Siapa pakai? Pemerintah sendiri kita pakai. Tepat sekali, tidak ada pergeseran. Sehingga hari raya Idul Adha ini sama dengan Muhammadiyah, sama dengan di Arab Saudi, menurut kalender yang lama. Tapi karena tahun ini Ramadan kemarin ada perubahan, dan termasuk Idul Adha ini akan perubahan, dan itu besar kemungkinan selanjutnya akan timbul perubahan. Yakinlah. Kenapa? Karena sudah ada pergeseran. Bagaimana cara menyatukan? Kembali kepada hitung semula gitu. Enggak akan 2 derajat lagi, enggak ada 3 derajat lagi, 2 kita buat. Barulah kita tidak akan timbul perselisihan. Yang ini hari Sabtu, yang ini hari Minggu, enggak akan ada lagi. Kenapa? Karena derajat itu sudah distandarisasikan. Kalau memang orang yang terdahulu itu, yang meneropong itu 2 derajat itu sudah jelas hilal, lalu sekarang dirubah lebih jelas lagi, ditambah derajat, wah, ini akan terus menerus akan perselisihan dan perbedaan. Jadi itu akar masalahnya sebenarnya di situ. Bapak Ibu jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini, karena negara Indonesia ini adalah melindungi pemahaman, keyakinan, agama, kepercayaan masing-masing. Betul? Ya Pak ya, dilindungi kita. Muhammadiyah beda, pemerintah beda. Pemerintah undang-undang melindungi itu. Silahkan laksanakan sesuai dengan hari keyakinan masing-masing. Laksanakan. Negara melindungi, undang-undang melindungi. Maka dengan hal yang demikian, bagi kita yang meyakini hari Sabtu Lebaran, laksanakan Lebaran hari Sabtu. Bagi mereka yang ikut pemerintah, silahkan ikuti pemerintah. Yang penting kita tidak saling kelahi. Yang benar itu hari Sabtu, hari Minggu itu salah. Sosek kalian, masuk neraka kalian puasa hari tasyrik. Tak boleh kita menjustis, menyesatkan orang. Betul Pak? Berkelahi kita nanti, mau bertinju, mau dalam masjid bertinju juga. Kenapa? Saling menyalahkan. Jadi oleh karena itu, kita menurut kita adalah begini, amalkan. Sudah mantap kita. Kenapa? Kalender hijaiyahnya menurut hisabnya tepat. Kemudian menurut ru'yatul hilalnya ada yang melihat di Sidogiri. Ini orangnya dapat dipercaya dan kita yakin hisab dan ru'yat. Cuman yang jadi masalah kan bagaimana dengan ru'yat yang dari Kementerian Agama. Itu sudah lihat atau belum? Kalau menurut yang saya dengar, yang saya lihat di berita, itu mencapai hampir 2 derajat. Hampir 2 derajat, termasuk kalau profesor ahli fakar hukum itu sudah 2 derajat, 1 dia sebutkan. Kalau dari pemerintah 1, sekian hampir 2 derajat katanya. Seperti itu disampaikannya yang saya lihat gitu kan. Jadi kalau menurut bagaimana cara penghitungan derajat menurut metode lama, tidak ada penambahan, itu sudah pas. Karena ada perubahan, maka disitulah terjadinya pergeseran. Bisa jadi dengan adanya perubahan itu yang harusnya tanggal 1, tapi karena digeser harusnya tanggal 1 hari ini, tapi digeser besok. Bisa jadi itu nanti terlangkau, seharusnya ini benar tanggal 1, besok itu tanggal 2. Inilah terjadi ini, seharusnya hari Kamis itu tanggal 1, ternyata pemerintah itu tanggal 2. Akhirnya terjadilah perbedaan. Karena kita masyarakat ini ikut pemerintah, kami ikut pemerintah aja lah. Silakan, ikutlah, nggak masalah. Kami ikut dengan keyakinan kami, pemahaman kami, silahkan, nggak masalah juga. Betul Pak? Yang tak betul tuh ikut kita pun tidak, hari Sabtu pun Lebaran tidak, hari Minggu pun tidak, sama sekali tak ada yang diikut. Itu yang tak betul.
Dia sibuknya aja tapi tak ada yang diikuti. Masalah benar dan salahnya karena di sini ada ulil amri. Ulil amri itu yang menjadi panutan, ya, di mana kita orang awam, ya, itu ikut ulil amri. Sebatas menurut keyakinan kita itu benar, ikuti ulil amri itu. Tapi menurut keyakinan berbeda, ya kita punya versi masing-masing. Ya jangan dipaksakan. Pemerintah tidak boleh memaksa masyarakatnya, rakyatnya untuk harus taat begini. Kenapa? Negara kita bukan negara Islam seperti Malaysia. Kalau Malaysia itu Islam adalah menjadi prioritas, agama resmi negara. Maka semuanya harus tunduk dan patuh kepada negara. Karena Malaysia itu Islam Pak lebih besar. Diatur menurut Islam. Walaupun tidak Islam-Islam kalilah gitu. Tapi Islam menjadi agama resmi negara. Maka kalau masyarakat rakyat Malaysia itu yang bertentangan itu bisa terkena apa gitu, merundang-undang, terhalang ataupun tidak boleh gitu. Malaysia, kalau Indonesia ini bukan negara Islam. Dan Islam bukan bagian daripada resmi negara gitu. Seperti Malaysia. Maka di sini undang-undang memberikan hak kebebasan kepada pemeluk agama apapun selagi agama itu disahkan dan diperbolehkan dalam negara tersebut, dalam undang-undang. Maka diperbolehkan. Berbeda paham boleh, berbeda penetapan hari menurut keyakinan masing-masing boleh. Itu negara itu seperti itu di Indonesia. Bagaimana dengan ulul amri kalau dia salah menetapkan suatu hilal ataupun ru'yatul hilal dan hisab? Maka masyarakat yang mengikutinya itu tidak akan ada dosa kalau dia tak tahu. Andai kata nih pemerintah salah, masyarakat yang ikut dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, masyarakat orang yang pengikutnya itu tidak akan dapat dosa selagi dia tidak tahu. Lalu siapa yang berdosa? Yang berdosa orang yang menetapkan pusat tersebut. Pokoknya kami hari ini raya, tapi kami masih puasa hari tasyrik. Puasa juga. Ya kan? Lah siapa yang nanggung dosanya itu hari tasyrik puasa? Berapa juta orang berpuasa umpama. Siapa menanggung dosa? Ulil amri, Pak. Siapa yang menetapkan itu? Kok demikian? Kan kita yang puasa, kita yang melanggar. Ya karena kita ikut ulil amri gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu tuh pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Dari mulai bawahan sampai atasan. Dari atasan sampai ke bawah sampai ke diri pribadi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Maka disitulah termasuk diri kita juga adalah bagian daripada amanah akan dipertanggungjawabkan. Apalagi ulil amri lebih berat lagi. Kenapa? Begitu banyak rakyat yang harus dia tanggung jawabi kalau dia memutuskan salah. Itu dia. Maka hati-hati. Sangat besar nanti dosanya. Maka jangan sampailah di situ ada penyelewengan yang sehingga dia akan berat hisabnya nanti di akhirat. Tanggung jawabnya besar. Di situ dia. Ijtihad dia. Lalu bagaimana dengan rakyatnya berbeda paham? Berbeda paham enggak apa-apa. Berbeda dengan pemerintah enggak apa-apa. Jadi tidak mesti harus sama. Kita punya keyakinan berbeda, cara berbeda, sudut pandang berbeda. Tidak boleh memaksa. Ulil amri kan dia salah ustaz nyuruhnya. Kalau dia salah, atiullah wa atir rasul ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Di situ sebatas ma'ruf, tidak maksiat fillah. Sebatas dia baik, taat kepada Allah, laksanakan. Tapi tidak maksiat kepada Allah. Maka harus tahu kita. Kok ayatnya begitu udah jelas wa ulil amri. Ya ulil amri itu tidaklah mutlak. Waw atof itu sebagai kata sambung. Tidak mutlak semuanya harus diikuti. Jadi kita jangan ayatnya udah jelas Ustaz. Kenapa enggak ikut ulil amri? Kalau dia disuruh tinggalkan sholat, suruh tutup masjid, suruh mencuri pokoknya kan ulil amri nggak boleh kita taati seperti itu. Termasuk orang tua kita nyuruh maling, nyuruh korupsi orang tua nggak boleh.
Kita taati. Jadi di situ la ta'ati fil maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menyuruh dengan ma'ruf, baik, berat kita, wajib kita taati. Walaupun ulil amri itu seorang budak, wajib kita taati, Pak. Budak nih, ulil amri kita nih, kita taati selagi dia ma'ruf dan baik. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi tidak mutlak keseluruhan itu dipatuhi, tapi tetap kita berbuat baik kepadanya. Tak boleh kita menentang ataupun melawan, tak boleh. Dia bagian daripada penguasa gitu, tidak boleh kita menentang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan kalau ulil amri itu ternyata yang salah ataupun keliru menetapkan. Jadi dia akan bertanggung jawab. Berapa banyak orang yang melakukan kesalahan hari tasyrik dia puasa, pokoknya kan, dia akan bertanggung jawab. Pikulah dosa segitu banyaknya, berjuta-juta umat. Jadi seperti itu. Berjuta-juta umat dia akan memikul. Nah, kalau seandainya ulil amri itu benar, maka dia tidak akan ada beban untuk menanggung dosa dari rakyat ataupun pengikut umatnya. Benar, dia tak akan ada dosa. Benar, ijtihadnya benar, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kaitannya hal ini adalah untuk memastikan apa yang akan kita pilih supaya kita beribadah itu tepat pada sasarannya. Namun dalam hal ini kita tetap menghormati apa keputusan yang diputuskan oleh pemerintah. Menghormati, ya, menghargai daripada keputusan mereka. Bukan berarti kita keputusannya itu lalu kita berontak. Tidak boleh kita berontak sembarangan kepada pemerintah. Kecuali kita mungkin ingin berdialog dan berdiskusi. Kok bisa begini, itu boleh. Dalam satu negara demokrasi itu boleh. Yang tak boleh itu adalah menentang, kemudian menganggap musuh, kemudian memberontak dan lain sebagainya. Itu dalam Islam tidak boleh. Pemimpin ulil amri itu tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menentang seperti itu. Tapi kalau berbeda, umpamanya Muhammadiyah dengan NU, boleh berbeda. Muhammadiyah dengan NU berbeda, boleh. Kemudian apalagi yang lain, ya selagi menurut keyakinannya, boleh. Yang tak boleh itu kan memberontak, tidak boleh. Kita merasa benar, kita berontak, ini yang salah, tidak boleh. Kita hargai mereka karena cara metode yang berbeda. Itulah Islam tuh. Dan termasuk negara demokrasi, kalaupun ada itu ini boleh berdiskusi, menyampaikan dengan cara santun, tidak menghina, tidak mencaci maki, ya. Boleh. Yang dilarang itu mencaci maki, memfitnah, menghina, itu yang tak boleh. Tapi kalau kita berargumen dengan rasional, logika, ilmiah, diskusi dengan mereka, boleh, nggak apa-apa. Karena memang begitu negara demokrasi, dilindungi dalam undang-undang, ada haknya gitu. Jadi jangan kita kan takut Ustadz. Apa yang ditakutkan? Memang ada hak kita di situ sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol. Ada pengontrolan dari masyarakat. Untuk negara untuk kementerian dan untuk yang siapapun gitu, ada pengontrolan. Karena adalah mereka menjabat jabatan itu bagian dari amanah dari kita semua. Jadi jangan kita anggap tak boleh kita ngomong sembarangan. Selagi ilmiah dan logika silakan. Yang tak boleh itu tadi sudah saya sampaikan. Itu yang tak boleh dalam negara kita. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan pembagian santunan anak yatim, kita panggil namanya satu persatu. Baiklah, kita tutup kajian ini dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.